Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Purwati dari Prodi Pendidikan Kimia semester 8 dan NIM 19071014. Dan saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan Pembelajaran Berbasis Proyek Menggunakan Handout dan SWE Microsoft 365. Dan saya akan membacakan latar belakangnya sebagai berikut, yaitu inovasi pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang memperbaiki keadaan sebelum ke arah yang lebih baik, mengembangkan ilmu dan wawasan, menumbuhkan semangat dalam bekerja, serta mampu beradaptasi dengan zaman. Era revolusi industri 4.0 yang menuntut sistem pembelajaran untuk berinovasi guna menyesuaikan era digital tersebut. Era digital sangat erat kaitannya dengan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan objek yang paling mungkin untuk dikembangkan sesuai dengan zamannya. Media pembelajaran memberikan banyak inovasi. Penginteraksian media tersebut dengan model pembelajaran interaktif, seperti project-based learning, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Era renovasi digital sangat erat kaitannya dengan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan objek yang paling mungkin untuk dikembangkan sesuai dengan zamannya. Media pembelajaran memberikan banyak pilihan inovasi. Pengintegrasian media tersebut dengan model pembelajaran interaktif seperti project-based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Materi IPA seperti kimia merupakan materi yang memerlukan model pembelajaran interaktif dan media pembelajaran yang inovatif agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak dianggap kuno oleh siswa. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya kegemaran siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, dan memudahkan siswa dalam memahami pelajaran, sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya kita beralih ke metode. Metode penelitian dilaksanakan di SMA Yadika 9 Bintara, Bekasi, Jawa Barat pada tahun ajaran 2018 atau 2019. Penelitian dilakukan di kelas 10 MIPA 1 yang berjumlah 32 siswa dan kelas 10 MIPA 2 yang berjumlah 32 siswa juga pada materi oksidasi reduksi. Selanjutnya kelas 10 MIPA 1 sebagai kelompok eksperimen 2 dan kelas 10 MIPA 2 sebagai kelompok eksperimen 1 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kelompok eksperimen 1 diajarkan menggunakan project-based learning menggunakan SWE Microsoft 365 dan kelompok eksperimen 2 diajarkan menggunakan project-based learning menggunakan handout. Desain penelitian disajikan dalam tabel pertama. Tabel pertama mempresentasikan skor present kelompok eksperimen 1 dan mempresentasikan skor pretest kelompok eksperimen 2. Mempresentasikan perlakuan menggunakan pembelajaran berbasis proyek menggunakan media SWE Microsoft 365 dan mempresentasikan perlakuan menggunakan pembelajaran berbasis proyek menggunakan handout. Mempresentasikan skor pretest kelompok eksperimen 1 dan mewakili skor pretest kelompok eksperimen 2. Instrumen tes berupa tes objektif atau soal pilihan ganda yang akan dibakukan dalam disesuaikan dengan topik penelitian. Instrumen terdiri dari 40 butir soal dengan pilihan ABCDE yang harus dijawab sesuai kunci jawaban. Sebagai responden dengan skor maksimal 100 dan skor minimal 0. Soal dirancang untuk mencakup 6 daerah kognitif menurut taksonomi Bloom C3 sampai C6. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif, pembelajaran berbasis proyek dengan media SWE Microsoft 365 efektif ketika ada perbedaan antara skor
pre-test dan post-test berdasarkan uji tes sampel berpasangan. Selanjutnya, hasil belajar siswa. Kelompok eksperimen 1 diajarkan menggunakan Project Based Learning menggunakan SUE Microsoft 365 dan kelompok eksperimen 2 diajarkan menggunakan Project Based Learning menggunakan Handout materi oksidasi reduksi berdasarkan data hasil penelitian disajikan nilai pretest untuk masing-masing kelas eksperimen. Berdasarkan tabel tersebut, nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen 1 adalah 62,50 dengan skor tertinggi 76,5. Skala 100 dan nilai terendah 33,5 skala 100. Nilai rata-rata pretest kelas di bawah nilai ideal atau standar ketuntasan belajar dan di SMA Yadika 9 Bintara Bekasi, Jawa Barat mengacu pada data rata-rata nilai pretest terlihat bahwa siswa kelompok eksperimen 1 memiliki pengetahuan awal yang baik tentang materi oksidasi reduksi. Siswa dengan nilai tertinggi 76,5 mampu melewati nilai ideal pada materi reduksi oksidasi meskipun belum diberikan perlakuan. Nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen 2 adalah 61,98 dengan skor tertinggi 75 dan nilai terendah 3,4. Nilai rata-rata pretest kelas di bawah nilai ideal atau standar ketuntasan belajar di SMA Yadika 9 Bintara Bekasi, Jawa Barat. Namun mengacu pada data nilai rata-rata pretest terlihat bahwa siswa pada kelompok eksperimen 2 memiliki pengetahuan awal yang baik pada materi oksidasi reduksi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan pembelajaran berbasis proyek menggunakan Handout dan SUE Microsoft 365 pada reaksi reduksi oksidasi hasil belajar siswa yang diajar menggunakan Project Based Learning menggunakan SUE Microsoft 365 lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang diajarkan untuk menggunakan Project Based Learning menggunakan Handout. Selanjutnya, implementasi Handout dan SUE Microsoft 365 terhadap hasil belajar siswa. Untuk mengetahui pengaruh Handout dan SUE Microsoft 365 terhadap hasil belajar siswa digunakan model pembelajaran berbasis proyek. Pengaruh tersebut didasarkan pada nilai pretest dan post-test. Siswa nilai data pretest dan post-test masing-masing kelompok eksperimen menunjukkan perbedaan. Dapat disajikan pada gambar pertama dan yang kedua. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa nilai post-test masing-masing kelompok eksperimen lebih tinggi dari nilai pretest. Dengan demikian, penerapan Project Based Learning dengan media Handout dan SUE Microsoft 365 berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi oksidasi reduksi. Perbandingan nilai pretest dan nilai post-test masing-masing kelompok eksperimen dapat disajikan pada gambar kedua atau bisa dilihat di eksperimen yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dengan pembelajaran berbasis proyek menggunakan Handout dan SUE Microsoft 365. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 dengan jumlah 64 siswa. Kelompok eksperimen 1 menggunakan pembelajaran berbasis proyek menggunakan SYY Microsoft 365. Sedangkan kelompok eksperimen 2 menggunakan pembelajaran berbasis proyek menggunakan Handout. Uji beda antar kelompok eksperimen siswa kelompok 1 dan eksperimen 2. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.